Halo teman-teman, ini adalah konten baru namanya Apa? Titik Terendah. Titik terendah. Jadi karena kan aku suka dengar cerita-cerita orang, gimana dia caranya bertahan hidup, gimana caranya kehidupan. Karena kita tuh cuma tahu sekarang itu gimana, nggak tahu dulunya seperti apa gitu sih. Yang dilihat sekarang. Nah, makanya karena saya juga banyak belajar dari orang yang saya temuin, alangkah mantapnya jika dijadiin konten gitu. Dan tamu saya kali ini adalah Erwin, seorang stand up comedian, Stand up komedian, penulis penulis apapun ya, film, konten, apalagi series, program TV. Nah, jadi pamer kesombongan dulu. Kesombongan dulu. Stand up comedian, Ya. penulis, apalagi aktor juga kan, film udah kemarin main film dia. Oh iya, sempet main. Baru Gus Buser. Gus Buser, nggak tahu entah tayang kapan. Awal tahun harusnya. Awal tahun. Apalagi pamer dulu, ini kita pamer kesuksesan dulu. Pernah buka usaha. Jangan gagal. Jangan, itu yang gagal, yang bagus. Jadi stand up comedian, penulis, aktor, bener ya? Ya, itulah. Dan penulis juga udah tulisannya udah mulai banyak. Lumayan. Stand up comedian, karyanya adalah udah pernah masuk TV. Ada beberapa kali. Beberapa kali masuk TV di Kompas, Metro ada. Metro ada. Apalagi ya? Indosiar ada. Enggak, Indosiar Jadi enggak. Kompas, Metro, MNC. Ada. Penulis film udah berapa film? Film yang udah pasti tayang ya baru 1, 2 kayaknya. Yang lain masih pending. Yang lain masih on progress. Itu terus stand up comedian. Stand up comedian Dari Jakarta Barat. Jakarta Barat. Pernah bikin spesial namanya UMI. Ya, Tur tahun di lalu. beberapa kota. Tur 7 kota sama Jakarta 8 final. Nah, sekarang juga katanya mau bikin tur lagi kan? Iya. Awal tahun 2020 judulnya Alinea. Ini lanjutan ke yang pertama. Enggak lanjutan juga sih sebenarnya, emang pengen bikin lagi aja. Jadi apa nih? Jadi sebagai komedian nih promoin aja biar sekalian aja. Setelah itu kita akan ngobrolin tentang apa ya? Pokoknya tur gua yang kedua judulnya Alinea, mulainya Januari 2020, awal Januari. Kota-kotanya apa aja? Di Cibinong tanggal 12 Januari, Malang 18 Januari, Surabaya 19 Januari, Bali 25 Januari, Bandung 1 Februari, final di Jakarta 8 Februari 2020. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih, Erwin beneran stand up comedian gitu. Jadi ya, dia bikin tour, dia udah bikin 2 show. Ini yang ini show yang kedua. kedua. Jadi nonton itu. Tiket Jakarta udah kejual. Udah kejual. Ya, harusnya udah kejual. Dengan tayang ini harusnya kejual ya. Nggak tahu masuk periode pre-sale atau udah harga normal, gue nggak tahu nih. Nanti tayangnya kan tergantung tayang kapan kan. Iya, nggak tahu juga tayang atau enggak. Pokoknya cek di IG gue Interwin 89. Nah, itu ntar aku kasih posternya ini. Set. Nah, cakep. Udah. Sini. Nah, udah. Sekarang itu kan promonya udah kita Anjing langsung langsung kasar. pamer kesuksesannya udah gitu kan. Iya. Sekarang aku tanya, kehidupanmu udah nyaman nggak? Sekarang saat ini, untuk saat ini lah. Masih belum. Secara finansial ya? Iya, enggak dari sebelum-sebelumnya. Oh, jauh lebih nyaman. Jadi ini apa ya? Menurutku Erwin itu memang ini sih komik Tionghoa. Ya. Tionghoa yang Cina, ya udah. Cina. Itu apa ya? Aku baru punya temen Cina yang kok bisa kumpul sama Jawa gitu. Ini baru Erwin. Masa nggak ada yang ngajak? Ada sih, cuman nggak sedekat itu. Karena kalau di Surabaya itu ada semacam gap gitu. Ya, Di Surabaya. Jakarta udah mulai ini, cuman nggak deket aja. Ya. Itu. Nah, sekarang aku tanya dulu, ini gimana sih cara bertahan hidupmu sebagai manusianya dulu di pertongkrongan dulu? Ya, murni karena kenapa kebanyakan temen gua Lebih banyak Jawa. lebih banyak Jawa atau Muslim lah kebanyakan. Ya karena lingkup gua Ntar dulu, agamamu apa? tahu. Oke. Itulah. Makin ini minoritas dalam minoritas. Karena lingkup pergaulan gua, nyari duit gua ya kebanyakan Muslim, ya udah mau nggak mau kayak gitu. Bukan mau nggak mau sih,
karena emang asik aja temenan kan sama gue tuh prinsipnya temenan sama siapa aja. Selama lu baik sama gue akan baik sama lu kayak gitu. Selama lu welcome sama gue akan welcome sama lu. Tapi ada kejadian-kejadian aneh nggak? Kejadian aneh apa gimana? Apa ya? Kejadian aneh atau tidak menyenangkan atau selama menyenangkan kehidupanmu di dunia ini? Enggak. Sebagai menyandang sebagai Tao dan Chinese. Ya kalau konteksnya sama temen sih diceng-cengin kayak gitu sih masih biasa ya? Masih biasa aja. Cuma kalau sampai yang dikatain orang di jalan kayak gitu sih belum pernah. Nggak, soalnya aku pernah denger ini, Bing. Apa? Denger, nggak tahu ya ini titik terendahmu atau enggak. Nggak tahu, aku ntar aku tanya titik terendahmu apa. Karena aku pernah dengar waktu ada kerusuhan di Jakarta. Aha. 98. Enggak, kerusuhan bukan 98, yang kemarin ada kerusuhan kemarin apa sih yang sampai pulang diantar anak-anak. Iya itu demo ini ya, demo 411 kalau nggak salah. Demo angka-angka pokoknya. Iya. Nah itu kenapa setakut itu? Sampai karena buat informasi teman-teman, jadi Erwin ini waktu kerusuhan itu sedang ada di daerah yang rawan juga kan? Dari Kemanggisan kan? Daerah ya nggak rawan, cuma dekat. Dekat ke Palmera waktu itu. Bukan Palmera, di mana sih? Senayan ya? Iya, dekat Senayan. Itulah pokoknya. Itu kenapa sampai takut? Apa ya? Ya takut aja karena ngelihat di berita, gue baca berita ada beberapa yang orang Cina yang sebenarnya nggak salah tapi jadi korban juga. Mungkin ya oknum lah mungkin. Itu dampak dari 98 juga nggak? Maksudnya masih nempel? Kayaknya enggak, karena 98 gue nggak ngalamin. Karena gue masih di kampung 98. Yang kemarin doang yang ngerasain banget. Ngerasa takut. Kebetulan lagi di luar, ya panik pengen pulang, takutnya ketemu apa-apa di jalan yang membahayakan diri gue. Ditambah nyokap nonton berita yang bukan besar-besaran, panik. Nyokap panik, nelpon gua ngoceh-ngoceh, panik gua makin nambah kayak gitu. Jadinya kayak aduh gimana nih? Aduh pulang enggak ya kayak gitu. Tapi aman. Nganterin. Anak-anak nganterin konvoy rame-rame. Terus kutanya sekarang. Dari semua kehidupanmu seorang komedian, penulis, aktor, pernah punya titik terendah enggak dalam hidupmu? Secara keseluruhan kan? bisa romansa, bisa percintaan, bisa kehidupan, bisa finansial. Apa yang menurutmu yang paling keinget? Masing-masing ada, Cuk. Ada. Yang itu deh, yang percintaan dulu. Percintaan ada. Ngapain pada waktu itu? Kenapa? Ada 2 atau 3 kejadian. Kan biasanya ada ditinggal nikah kan? Enggak ditinggal nikah. Ngapain? Beda agama pasti beda agama. Tau pilihannya dikit kan, tau? Cuma kan selama konteksnya Cina kan nggak masalah harusnya. Jadi kan ya agama, kalau gue tuh tipikal yang nikah ya nikah walaupun agamanya beda. Ya mungkin di Indonesia kan belum boleh nikah beda agama ya. Mungkin untuk syarat kenegaraan mungkin ya satu agama. Cuma setelah nikah kalau lo mau balik ke agama lo lagi bebas, ya silakan. Apa titik terendah di percintaan kalau ini sebagai gua pacaran 3,5 tahun, hampir 4 tahun, 3,5 tahun. Chinese juga. Agamanya sama? Beda, dia Katolik. Okay. Udah kepikiran buat nikah. Keluarga udah saling kenal, gua sering. Dan nabung? Enggak, belum nabung. Okay. Konteksnya baru lulus kuliah itu, gue ingat banget. Lulus kuliah, keluarga udah saling kenal lah. Nyokap gue udah sayang banget sama dia. Ya gue juga udah deket juga sama keluarganya dia. 3,5 tahun lulus kuliah gue disuruh balik kampung. Gara-gara? Buat nerusin toko dan ya sebisa mungkin segera nikahin mantan gue waktu itu. Cuma gue pengen ngerasain kerja di Jakarta kayak gimana. Sampai akhirnya ya udah gue bilang kasih gue waktu setahun lagi buat kerja di Jakarta. Habis itu gue balik jaga toko. Ya udah baru kita ngomongin soal pernikahan kayak gitu. Ya mungkin ada salah gue juga waktu itu, namanya LDR kan dia di kampung. Kurang komunikasi. Jadinya putus. Putusnya karena apa? Karena kurang komunikasi aja. Enggak, kurang komunikasi kan pasti kan kalau
kalau kayak gitu antara kamu yang ada orang lain atau dia yang ada orang lain, nggak mungkin. Dia ada Ujuk-ujuk. orang lain. Nah berarti begitu ya. Nggak mungkin miskom pasti ada kenapanya. Nah iya, titik baliknya itu karena seminggu setelah putus dia langsung jadian sama cowok lain. Yang akhirnya gue ketahui bahwa itu cowok ternyata udah masuk lebih dari seminggu. Jadi semenjak Sebelum, kurang komunikasi, dia masuk. udah masuk, titiknya putus, dia makin masuk, minggu depannya ditembak, langsung jadian, mereka udah nikah sekarang, punya anak. Alhamdulillah. Iya, ya bagus menurut mereka gitu. Paling nggak, Oke lah. udah bener lah. Ya udah berdamai lah itu. Sama yang kedua tuh Yang apa? Kehidupan sama finansial. cinta. Kehidupan tuh Oh, nggak, cinta kan udah titik yang paling terendah. oh nih. iya. Maksudnya yang Itu. paling Oke. anjing bangsa. Iya, Kenapa itu, sampai itu. begini sih kehidupannya? itu. Apa? Finansial sekarang. Finansial. Tuh semenjak tahun 2000 stand up gunung yang kedua tahun berapa sih? Nggak tahu. 2014 kali ya? 2015. 16 kayaknya. Iya 16. 16. Itu benar-benar 0. iya lagi nol banget karena dulu kan belum nulis tuh. Iya, Gue tuh baru nulis tuh tahun 2017 akhir. Awal-awal aku kesini tuh. Ya, 2017 akhir gue baru nulis. 2016 tuh masih freelance stand up comedian aja Ya. gitu. Kadang ada Jurusan job, komedian. lebih banyak gak ada gitu. Nah, kendala setiap komedian, kenapa komedian sekarang beberapa itu kembali ke aktivitas normal. Iya, kadang ada yang sampingan jadi gojek. Oh iya, itu yang masih bertahan pengen nih aku akan jadi komedian adalah darahku. Itu ada beberapa yang bertahan hidup. Cari duitnya gojek kan. Ada yang masih terlena dengan apa ya? Dengan kehidupan seorang komedian. Iya. Daripada dia gaji kerja jadi karyawan, ya dia bisa dapat gaji ini dengan satu malam. Iya benar. Sudah. Itu yang- Cuma kan kerja satu malam ini yang belum Nggak tentu iya. ada gitu. Gengsinya terlalu gede sih. Itu sih. Nah, gue Ya. kemakan gengsi itu, cuy. Oke. Tahun 2016 Sampai? job lagi nggak ada sampai 17 itu. iya benar-benar gue inget banget tuh berangkat stand up hutan tuh modal pas-pasan karena gue pengen banget nonton. Iya. Berangkat naik bis itu patungan berapa gitu, gue cuma punya 500 300 kalau nggak salah. 300 ya. Iya, Pokoknya naik 300. bis sama berapa gitu pokoknya. Bisa balik lah. Balik dari stand up hutan tuh di dompet gue sisa 10.000. Hmm. Itu buat naik Gojek. Hmm. Nah, pada saat nyampe Jakarta, anak-anak pada makan di warkop. Oke. Gua minjem sama junior Junior stand up di Jakbar. stand up Jakbar, Tisna. Iya. Pinjem duit 10.000 buat sarapan, pengen sarapan gitu. Dikasih sama dia kayak ngerasa Anjir gini amat ya. Makanya. Pengen menghibur, pengen dapat duit dari stand up, kenapa nggak ada job? kayak gitu. Makanya itu kalau diingetin anjing pengen nangis ya rasanya. Karena bener-bener yang Bener nggak ada. Iya ngelihat mereka sarapan semua kan, aduh pengen lapar nih kayaknya. Terus pinjam 10.000, akhirnya sarapan beli bubur, udah balik. Itu juga terjadi awal-awal 2017 gitu kan aku waktu pindah-pindah awal-awal. Iya yang di kosan lo sama Egy Adnan kan. Iya itu sedih banget. Nah terus caramu apa ya? Cara meyakinkan bahwa tetap di dunia ini gimana? Itu kan setiap orang punya. Kalau aku kan pujata tuh. Kayak gimana? pujata aja. Setahun di sini kalau nggak ada apa-apa, nggak ada ini, aku balik lagi ke Surabaya. Oh. Kayak ada gitunya. Nih kayaknya sia-sia nih yang ku ini. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang ya Ada aja lah. Nah gue juga kayak gitu, maksudnya nyokap pengennya sih gue pulang kampung, jaga toko, ngurusin toko. Udah nggak ada penerusnya ya berarti? Sejauh ini anak-anaknya Sejauh udah. ini gue yang paling disuruh. Nah cuma gue masih gue tuh pengen nyoba hidup sendiri kayak gitu, maksudnya nyari duit sendiri yang benar-benar sendiri gitu, dan hidup dari yang gue suka. Pengennya Di entertain ini kan? di stand up. Nah cuma waktu itu emang lagi kosong banget, emang nggak ada, ya udah akhirnya berdamai bahwa mungkin belum rezeki aja di stand up. Nah kebetulan pas masuk 2017 itu dapat rezeki nulis. Itu dari kelasnya Ernest bukan? Maksudnya awal ngebukanya dari Awal ngebuka dari Regen. dari Gen. Jadi kan 2017 tuh gue tuh nyambi roadman, cu. Oh iya inget tuh, setelah Roadman baru dapat project pertama adalah Trans TV kan? Iya, Trans TV.
karena ngeroadman Regen meeting di Trans TV, meeting project program apa ya? Oh, Republik Sosmed Trans Itu TV. yang nulis salah satunya adalah Iya, nah ngeroadman Regen nemenin dia, pulang dari sana ditawarin, Win lu mau nulis nggak? Oh nggak bisa Gen, gue nggak ada basic nulis. Ya udah belajar aja bareng aja, kita bentuk tim sama Sigit sama Muslim waktu itu. Ya udah dari situ titik ngangkatnya lagi kayak itu sampai sekarang. Itu Muslim juga aku yang ada sekali yang nulisin dia. Oh ya? Yang nulisin yang dia di otaknya dia oh, apa iya, nulisin. nah emang itu dia sempat Awalnya juga beberapa kali kayak gitu karena idenya jalan cuma emang kendala dia malas nulis aja kayak gitu. Nah gua kan lagi belajar ya semangat aja waktu itu. Terus akhirnya itulah yang berarti dari situ beranggapan bahwa di stand up comedy nggak bisa hidup dari situ ya? Hanya maksudnya nggak bisa hidup dari hanya jadi stand up comedian, harus ada cabang yang lain. Karena gue ngerasa lebih kesadar diri cuy. Karena kan ya stand up comedian untuk menjual ya salah satu caranya ya mungkin tembus di TV karena kan ya untuk nilai jual juga kan brandingnya naik. Nah sedangkan gue ngerasa bahwa stand up gue tuh nggak cocok untuk TV karena main gue panjang. Gue senang cerita orangnya. Jadi nikmatin lebih dari kalau TV kan cuma 5 menit kan. Iya. Nah kalau gue dikasih waktu 5 menit stand up mati. Enggak. 15 lah minimal. 10-15 lah. Oke lah kayak gitu. Nah makanya ngerasa kayak tapi gue suka stand up. Ya udahlah makanya kebetulan dapet rezeki nulis. Oke, gue rezeki gue kerjaan gue yang nyari duitnya di nulis. Tapi stand up gue tetap suka sampai sekarang. Tetap open mic, nulis materi. Sampai akhirnya bikin show sampai yang kedua. Alinea. Jadi buat teman-teman nonton Alinea itu keresahannya ada seputar ini nggak yang kita omongin? Ada. Kalau ada yang nonton HMI itu kan tentang apa? Tentang ras, agama dikit, sama karir stand up. Itu yang lebih banyak dibahas itu. Nah di Alinea ini ras tuh pasti ini tentang gua sebagai orang Cina mendapatkan perlakuan yang menurut gua agak nggak Cina tahu ya. Iya. Nah yang di Alinea ini sebenarnya topiknya sama cuma porsinya aja beda. Lebih banyak relationship kayaknya mungkin 50%. Karena sekarang udah ada cewek. Udah punya pacar yang kalau aku dengar materi Sarmi yang nggak setujuin sama orang tua kan? Ya. Itulah. Sebenarnya topiknya mah sama kayak UMI cuma porsinya aja beda. Porsi UMI itu karir tuh hampir 40%. Ras 40%, sisanya 20% perintilan. Nah ini ditukar aja, di rolling aja porsinya. Terus yang terakhir nih, titik terendah yang kan belum di kehidupan yang paling rendah yang bikin kamu inget dan gak akan kembali di situ apa? Ya itu yang sebenarnya masalah duit itu cuy. Duit? Iya yang waktu minjem duit buat sarapan. Sedih banget itu. Karena gue ngerasa, nah orang banyak lihat karena gue orang Cina kan. Oke. Yang kaya, Cina pasti kaya. Iya, nah itu padahal sebenarnya ada Cina yang miskin juga ada. Nah gue sekarang nggak bilang gue miskin, tapi gue nggak bisa bilang bahwa gue kaya. Gitu. Dan jadi, tapi setidaknya kehidupanmu lebih baik dari 2 tahun yang lalu. Iya. Dan gue biasa aja gitu ketika 2 tahun lalu hidup di posisi susah. Karena pas kecil pun gue hidup susah yang mungkin orang lain kalau gue ceritain ini kayak ini mana percaya lah orang Cina kaya kayak padahal gue tuh SD bokap gue tuh cuma jualan apa itu namanya es balok dong nggak sih iya kalau di SD juga es wawan kalau nggak salah itu enggak es balok ini cuy es batu balok kotak-kotak itu gede-gede iya yang segede ini kayak gitu cuma kayak gitu itu kan paling cuma berapa ratus rupiah dulu tahun dulu kan nah itu kan jualannya subuh karena nganter orang buat biasa dipakai buat apa itu namanya berburu buat dinginin hasil buruan. Buat yang gitu ya, bukan buat SS ya? Bukan, ada juga yang beli buat SS di warung-warung kayak gitu. Tapi karena murah bisa buat kayak gitu. Buat hasil buruan. Nah, hasil buruan tuh mereka kan orang-orang kan berburu kadang subuh-subuh, gedor-gedor pintu rumah. Nah, itu yang maksudnya ya makan pas-pasan lah dulu bisa dibilang kayak gitu. Gue tuh baru hidup agak mendingan tuh pas kelas 5 SD. Jadi dari kecil sampai ke kelas 5 SD itu ya hidup pas-pasan aja udah cukup gitu.
Nah sekarang ini nih, itu titik terendahmu. Sekarang kan paling kan 2 tahun yang lalu tuh pernah susah banget. Sekarang lagi berproses untuk menuju yang lebih baik, tidak akan kesana lagi. Iya. Terus sekarang apa langkahmu apa? Jadi biar tahu aja kalau misal kita ketemu lagi di konten ini, aku akan menanyakan pencapaian barumu gitu. Langkah dalam gimana? Stand up comedian masih akan ngebuat show terus. Target sih kan 2020 kan Februari udah kelar Jakarta, nah rencana tahun depan lagi 2021 mungkin udah jalan lagi kayaknya pengen. Jadi paling enggak stand up comedian akan tetap memperbanyak panggungmu. Tapi bukan ya syukur-syukur bisa dapat duit dari sana, cuma nggak jadi fokus utama gue dalam nyari duit di situ. Terus di nulisnya yang akan gue kencengin. Sekarang sih lagi ngebangun nama gitu, ada dibantu beberapa teman komik juga yang jadi penulis, kan ada kayak Sigit, yang lain-lain. Gue sama Sigit kadang dapatlah proyekan. Mulai ada tawaran dari beberapa nama yang cukup lumayan ya sekarang ya. Iya, lumayan. Oke, nulis. Terus apa lagi satu lagi? Apa? Setelah kemudian nulis. Aktor nggak ada arah sana. Gue tuh nggak ada arah ke sana. Cuma ditawarin. Ya udah dapat pengalaman baru aja. Cuma kalau ditawarin lagi mah mau aja gitu. Karena seru kayaknya. Ya, emang seru juga sih. Kalau aku seneng disuruh milih, suruh jadi aktor. Karena cuma yang nawarin masih dikit. Iya, dikit. Tapi ada. Dan tahun depan juga ada lagi. Anjay. Terus ada lagi nggak selain kan paling nggak kan dirimu menitikkan di stand up comedy sama nulis, ada lagi nggak yang mungkin akan dilakukan? Terus apa langkah yang akan kamu capai? Kamu kerjain jaga toko? Enggak. Masih belum kepikiran. Mungkin kalau gue udah nikah akan ini dibuang semuanya. Belum tahu, nah makanya gue nggak bisa jawab itu karena toko ini gue juga mikirin bokap nyokap yang semakin tua kan. Udah ngebangun juga kan ya? Iya, maksudnya kalau ditinggalin begitu aja kan sayang juga kayak gitu. Nah cuma kalau ditanya sekarang atau tahun depan, gue bisa jawab belum untuk ke toko. Gue masih pengen coba yang masih ngerintis lah jadi penulis ini. Yang kamu yakinin aja. Nah, target gue tuh gue pengen jadi sutradara. Oh tuh berarti goalnya adalah sutradara. Jadi entah suatu saat kalau ketemu lagi di konten ini, siapa tahu kamu udah jadi sutradara. Amin. Antara sutradara ataupun jual toko. Jadi ini pesan buat ini orang yang sedang berproses yang menonton ini apa? Berdamai sama diri sendiri, nikmatin aja. Maksudnya ketika susah ya nikmatin. Iya, nikmatin aja dulu susahnya itu sampai lu udah berdamai dan ya mulai gerak gitu, nyari hal apa lagi yang bisa membuat lu bangkit, dan jangan malu untuk mengakui bahwa kamu gagal. Iya, lu gagal ya udah, lu gagal, tapi selanjutnya apa yang harus lu lakukan untuk supaya lu nggak gagal lagi kayak gitu. Ya itu mantap sih. Dan aku juga melakukan apa ya, kalau aku lagi di titik yang aku merasa gagal tuh aku bukan yang cepet bangkit, enggak. Aku nikmatin, anjir nih aku gagal nih. Gimana sih rasanya gagal, gimana? Kayak dulu pernah gimana rasanya makan tuh susah. Iya, benar. Jadi pada waktu lebih baik dari itu, mau ada turun, ya? enggak, mau turun lagi. Bukan. Nih, duitku udah mulai habis nih. Nah, aku nggak mau nih. Rasain gimana perut sakit gitu. Jadi biar ada motivasi buat ke situ itu sih. Karena ada beberapa orang yang menurutku rasa egonya cukup tinggi, termasuk aku. Gengsi, ketika 2015-16 tuh ketika gengsuku masih anjing, gua stand up udah lama, 2012 senior di atas Rigen, di atas Apip, Diki, Indra, tapi kok karir gua kayak di bawah mereka gitu aja. Nah gua tuh masih belum berdamai bahwa gua kalah terkenal dibanding mereka kayak gitu. Masih padahal masuknya juga sama ya. Duluan gua, karena 2012 pertengahan gua udah stand up. Nah jadi ngalah-ngalahin ego itu maksudnya masih enggak nih, gua stand up nih, gua bisa lebih dari mereka nih gini. Sampai akhirnya ya udah berdamai aja, Bok. Ya udah kayak gitu. Jadi emang menurutku stand up comedy juga ada racunnya juga kan, ada sisiratnya juga. Gara-gara aku paling enggak setidaknya itu aku gara-gara aku masuk TV. Itu aku pernah ditawarin, kan aku memang biasa sebelumnya ya. Ditawarin jaga booth 150 itu. Aku ambil. Pada waktu udah masuk TV. Gengsi. Karena Padahal aku nggak punya duit. Tapi
nggak mau ngambil itu. Ah. Anjir, kenapa aku Karena nggak udah mau? masuk TV. Apaan jaga butuh? Tapi setelah beberapa bulan aku ambil Diambil juga. juga. Iya. Jadi itu aja teman-teman, semoga apa Oke. ya, ini aku pengen konten yang begini-begini sih karena aku seneng Ngobrol. ngobrol sama melatih aku ngobrol karena aku sebenarnya itu gagap. Oh sama cuy. Jadi susah untuk ngobrol. Iya. Kenapa aku ikut stand up comedy? Karena Untuk ngelatih itu ngelatih juga. itu dan gratis. Kalau aku Iya. bayar di ini, dulu aku nggak punya duit untuk itu. Oke, Iya. Oke, terima kasih. Alinea Tour. Jangan lupa nonton Alinea posternya ini. Terima kasih. Saya Arif Alfiansa dan Erwin. pamit. Dadah. Dadah.